Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa melaksanakan podcast Kemenkumham Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 insya Allah ke depannya. Dan alhamdulillah pada siang ini telah hadir bersama kita narasumber Bapak Dr. Fikri Sulaiman Ismail LCMA, yaitu dari Kabid Penyuluhan Agama Islam dan Dai Dinas Syariat Islam Aceh. Selamat datang Pak Kabid di podcast kita, dan insya Allah kita akan berbincang dalam permasalahan pelaksanaan syariat Islam dilihat dari segi perspektif HAM. Insya Allah. Menarik sekali nih temanya. Insya Allah ini karena ini tema yang begitu selama ini begitu banyak kontroversinya di kalangan masyarakat dunia ya. Kalau insya Allah Aceh hanya sebahagian saja kita lihat, tapi kalau di dunia ini sudah banyak yang yang melihat ya kasus ini. Selamat datang sekali lagi Pak Dr. Fikri, dan insya Allah kita akan berbincang-bincang seputar HAM nih ya, dalam dalam perspektif HAM-nya gitu ya. Mungkin yang pertama Pak Dr. Fikri, kita ingin mengetahui dasar hukum pelaksanaan hukum cambuk ya. Kita lebih ngomong khusus karena pada umumnya syariat Islam perspektif pada umumnya sudah banyak kita ketahui lah. Nah, yang paling banyak jadi sorotan masyarakat umumnya saat ini pelaksanaan cambuk terhadap jarimah-jarimah yang tertentu, dan itu juga sudah diatur di dalam hukum positif Indonesia. Nah, ini apakah ada kewenangan khusus dari otonomi daerah kita ini yang bisa menyampingkan hukum nasionalnya? Silakan Pak William. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, terima kasih sekali atas undangan ini, luar biasa, dan topiknya juga luar biasa. Ya. Sangat menarik. Berbicara tentang tadi dasar hukum ya, dasar hukum adanya hukum cambuk di Aceh. Sebenarnya ini sejarahnya panjang sekali. Tapi kalau kita ingin merangkum jawabannya hanya dalam bentuk yang singkat, tentunya semua hukum semua komponen hukum ataupun regulasi yang ada di sebuah negara itu kan sesuatu produk yang sudah disetujui oleh negara itu sendiri. Nah, dalam konteks cambuk ini kita di Aceh tentunya ada payung hukum tertentu yang sudah kita patuhi, sehingga kita akhirnya bisa diberikan yang diperbolehkan untuk menerapkan hukum cambuk itu. Misalnya ya, kita punya Undang-Undang Nomor 99 tahun 44. Ya, kita punya Undang-Undang Nomor Undang-Undang Pemerintah Aceh tahun 2006 ya, 2006. Undang-Undang 11 2006. Kemudian itu kan diturunkan lagi menjadi kanun-kanun. Nah, ini dalam hal ini kita punya kanun nomor 6 2014 ya, 6 2014 tentang jinayat. Yang kemudian ada juga kanun nomor 7 2013 tentang hukum acara. Jadi berbicara tentang perangkat hukumnya itu sudah sangat legal, dan juga sesuatu yang di dalam istilah hukum ini, sesuatu yang sudah direstui oleh negara menjadi bagian dari hukum positif kan tentu harus disupport ya, dan harus diakui bahwa itu sah. Nah, jadi kalau ada pihak-pihak misalnya yang mengatakan Aceh menerapkan hukum cambuk itu tidak berdasar, nah itu salah sekali, itu salah besar. Karena tidak mungkin ini bisa kita laksanakan tanpa adanya regulasi yang jelas. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, dasar hukum itu yang pertama adalah bahwa kita punya regulasi yang kuat, yang juga sebenarnya kalau kita ke belakangnya lagi, itu sangat didukung oleh Undang-Undang Dasar 45.
Nah, bukankah di dalam Undang-Undang Dasar 45 tersebut bahwa negara juga mengakui kekhususan daerah? Ya. Saya lupa pasal berapa, tapi itu sangat jelas di sana tertera di undang-undang itu bahwa negara mengakui kekhususan yang ada di daerah-daerah, sehingga itulah yang kemudian waktu itu kita jadikan dasar untuk meminta kepada pemerintah pusat untuk kita masukkan ke dalam hukum daerah, dan itu akhirnya direstui melalui perundang-undangan yang resmi. Ya, berarti, jadi hukum positif, ya, bukan hanya pelaksanaan dalam masyarakat seperti dulu, tapi juga sudah masuk ke dalam hukum positif yang itu wajib dilaksanakan oleh negara. Ya. Berarti hukum kewenangan daripada otonomi khusus ini ya, khususnya terhadap pelaksanaan hukum jinayat ya, khususnya di Cambuk ini sudah sangat jelas ya. Sudah sangat terutama jelas, di undang-undang pemerintahan Aceh sendiri ya. Betul. Untuk memberikan ruang di sana untuk melahirkan ya kanun-kanun yang yang mengatur tentang kekhususan Aceh ya, khususnya di syariat Islam ini. Oke, kemudian kalau kita lihat secara spesifik lagi, itu kira-kira apa yang bisa menyebabkan seseorang itu dieksekusi cambuk lah. Nah, kalau kita lihat dalam secara umumnya, contohnya seperti misalnya kalau kita lihat di hukum positif itu, misalnya perzinahan ya. Nah, itu kan sudah juga diatur di dalam undang-undang ya. Nah, kemudian diatur juga di dalam kanun jinayat kita itu. Atas dasar kekhususan tadi. Itu kira-kira bagaimana, Dr. Birin? Nah, merujuk kepada kanun yang saya sebutkan tadi, kanun 6 2014 tentang hukum jinayat, di situ kan tertera beberapa jarimah ataupun beberapa kejahatan, pelanggaran beberapa kejahatan yang bisa berujung kepada adanya eksekusi cambuk. Ya. Nah, itu kan sudah sangat jelas. Misalnya di situ ada pengaturan tentang khamar, tidak boleh minum khamar ataupun minuman keras ya kalau dalam istilah nasionalnya. Kemudian tidak boleh khalwat, bersunyi-sunyian dengan lawan jenis tanpa ada hubungan yang sah. Dan lain-lain, banyak sekali pengaturan. Dan itu dibagi antara hudud. Hudud itu adalah hukuman tetap berdasarkan perintah agama. Kalau zina kita tidak bisa kurangkan, misalnya zina 100 kali. Tapi kalau ta'zir, satu lagi itu dinamakan ta'zir. Nah, itu bisa bervariasi terserah dengan keputusan hakim. Nah, jadi apa yang menyebabkan seseorang bisa dihukum cambuk adalah karena tentunya melanggar beberapa jarimah yang sudah diatur di dalam kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Ya. Jadi sejauh mana itu masyarakat Aceh khususnya itu mereka mengetahui bahwasannya ada jarimah-jarimah yang diatur ya di dalam kanun ini sehingga menyebabkan mereka dicambukkan. Kalau kita lihat di lapangan sekarang sangat sedikit lah dari masyarakat kita yang paham. Jadi gimana giat daripada syariat Islam nih, Pak Brady? Kalau kita kembali ke belakang, kita melihat apa yang sudah kita kerjakan selama 20 tahun lebih. Kalau tidak salah, deklarasi syariat Islam itu kan sudah lebih dari 20 tahun, 23 tahun malah. Sejak berdirinya Dinas Syariah, kemudian ada Dinas Daerah dan lain sebagainya. Nah, selama itu pula kita telah melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat. Bahwa Aceh bukan hanya seperti dulu, misalnya membuat masyarakatnya untuk menerapkan syariat Islam secara personal, ya. Tapi juga ketika itu kita sudah deklarasikan bahwa syariat Islam juga akan masuk ke dalam ranah hukum positif. Yang apabila tidak diindahkan, maka itu akan ada konsekuensi hukumnya. Nah, ya. Kita sudah sosialisasikan itu sekian lama dengan berbagai cara. Tetapi harus diakui bahwa ternyata di lapangan tentu banyak juga masyarakat yang belum tahu tentang itu. Ya. Nah, persoalannya itu sebenarnya sangat kompleks di situ. Karena kalau kita berharap hanya misal satu dinas mensosialisasikan itu, maka itu tidak akan pernah sampai ke level yang paling bawah. Nah, jadi itu harus dilakukan bersama-sama, koordinasi, dan juga seluruh elemen masyarakat bergerak untuk mensosialisasikan itu. Contoh misalnya, kan kita punya aparat kampung, ya, pemerintahan yang terendah lah, di level yang paling rendah. Bahkan kalau kita kecilkan lagi ada unit keluarga. Nah, apa fungsi aparat kampung misalnya selama ini dalam sosialisasi regulasi itu? Mungkin ya sangat minim. Nah, jadi kalau kita ingin semua masyarakat kita juga menjadi aware, menjadi
sangat paham apa yang berlaku di daerahnya, maka semua kita harus bergerak. Jangan hanya selalu mengandalkan pemerintah untuk ya menyampaikan itu. Ya, berarti sudah untuk saat ini alhamdulillah sudah berjalan lah ya. Sudah berjalan. Tapi kalau berbicara ada yang tidak tahu tentu ada. Iya, untuk khusus masyarakat Aceh insya Allah sudah. Ya, ini bagaimana dengan masyarakat di luar Aceh ya, khususnya apa namanya ini Pak Dr. Fikri, penduduk Indonesia ya secara umumnya dan juga apa namanya di luar Indonesia ya, masyarakat apa namanya dunia yang melihat bahwasannya ada sedikit ketidakadilan mungkin ya bagi mereka nih yang memahami bahwasannya itu sudah cambuk ini apa namanya hukum cambuk ini melanggar hak seseorang lah, apalagi kalau kita lihat ditonton ya oleh orang banyak sebagainya itu sehingga bisa merendahkan martabat seseorang itu menurut orang-orang yang perspektif mereka yang melihatnya. Baik, mungkin di sini sebelum kita masuk ke HAM ke lebih dalam lagi, Dr. Fikri, kami juga ingin mengetahui ya, karena yang datang ke Aceh otomatis bukan saja Muslim yang bertempat tinggal di Aceh. Apabila ada Muslim yang melakukan pelanggaran jarima sehingga dia dicambuk, tapi dia bukan warga Aceh, itu bagaimana perlakuannya? Begitu kalau apabila dia seorang Muslim, dia akan terkena hukum yang berlaku. Tetap kan ini berlaku. Betul. Untuk seluruh orang yang beragama Islam ya, yang berada di Aceh ketika melakukan jarima. Jadi melakukan kesalahan. Jadi ketika dia melakukan azas pemberlakuannya ada teritorial. Ya teritorial ya, bukan AKTP ya. Bukan berdasarkan KTP. Ada KTP dia di Aceh. Itu yang saya pahami dari bahasa aturan perundang-undangannya. Nah, yang menariknya lagi nih, kalau kita kerucutkan lagi ya. Kalau seandainya yang melakukan itu satunya Muslim, satunya non Muslim ini. Nah, itu juga diatur di dalam kanun itu. Itu juga diatur. Kalau ada kasus yang demikian, maka yang Muslim itu akan dikenakan hukum jenayat seperti Muslimnya. Ya. Adapun yang non Muslim, dia diberikan pilihan. Diberikan. Ya, dia diberikan pilihan. Apakah dia akan memilih untuk diadili berdasarkan hukum jenayat atau berdasarkan hukum yang lain. Hukum yang lain ya. Atau berarti yang bagi yang non Muslim ini ada pilihan. Berarti di dalam kanun jenayat itu ada rela kemana dia ya, maksudnya artinya kerelaan lah ya, apa mau masuk. Karena kan masing-masing orang ada preferensinya. Misalnya begini, sebuah pelanggaran itu hukumannya adalah hanya cambuk. Cambuk ya. 12 kali atau 20 kali misalnya. Nah, mungkin dalam logika seseorang itu dia lebih baik dicambuk selesai. Jadi nggak harus berurusan dengan penjara ataupun urusan. Mungkin ini yang belum kayaknya tersebar ya ke dunia luar bahwasannya. Jadi yang terdengar seram gitu. Iya, jadi orang akan dicambuk. Mendengar sangat mengeri sekali dia datang ke Aceh ya. Nah, kemudian mereka tidak ingin berwisata ya ke Aceh. Nah, seperti itu ya mungkin. Nah, ini mungkin sedikit pertanyaan wisata nih karena tadi menyangkut non Muslim, karena kita lihat banyak juga wisatawan yang dari luar negeri ya yang tidak beragama Islam datang ke Aceh gitu ya. Apakah ada pengaruh terhadap pariwisata di Aceh ini dengan berlakunya hukum Islam ya, syariat Islam secara umum, mobil khususnya dengan cambuk ini. Tentang itu memang kita kalau merujuk pada data, saya belum punya data tentunya, saya belum bisa karena ini di trennya bagaimana. Tapi secara kualitatif kita bisa melihat selama ini tidak, menurut kami yang di dinas syariat, pariwisata terus berjalan seperti biasa gitu. Seperti biasanya ya. Bahkan kita lihat ya akhir-akhir ini setiap menjelang hari raya misalnya Idul Fitri itu malah orang yang datang dari luar daerah itu berbondong-bondong dari Medan atau dari mana. Ketika ditanya mereka selalu bilang gini, itu karena kami ke sana karena Aceh mungkin satu-satunya daerah di Indonesia sekarang yang tidak punya pungli, tidak ada pungli di mana-mana, tidak ada preman, ada unsur itu. Jadi semacam mereka merasakan itu ada keamanan di Aceh, ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh daerah lain.
Itu dan sih, buktinya itu ya, kan ya, pengaruh. ya bisa kita rasakan sendiri, bukan kita terlalu bangga dengan Ya, kasus, betul. tapi itu kan bisa kita buktikan sendiri bahwa Ya. di Aceh kalaupun keluar malam ya tidak ada yang Ya, merasa betul. Waktu PON kemarin ya, buktinya ya. waktu PON Banyak yang kita baca di Facebook dan di Ya. Instagram itu ya, mereka sangat Ya. mengapresiasi syariat Islam ini Dan sudah beberapa tahun terakhir kita lihat betul. bahkan Masjid Raya sendiri penuh. Penuh ya. Ada turis-turis yang tidak ada hotelnya karena harus semua hotel Harus menjelang hari raya, menjelang ya. libur panjang akhir tahun dan sebagainya. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa syariat Islam tidak mengancam turis, tidak mengancam dunia wisata. Jadi malah mungkin sebaliknya. Malah membuat kondisi lebih nyaman aman. ya, keamanan bagi mereka. Karena kan otomatis kalau kita punya hukuman cambuk, kita melarang orang untuk minum khamar, ya, dan ada hukum cambuknya, orang Aceh patuh terhadap itu, otomatis bisa kita prediksi di daerah itu jarang sekali orang yang mabuk. Ya. Kalau tidak ada orang mabuk berarti tidak ada pemalakan, tidak ada perampokan, umumnya gitu ya. Ada karena semua itu segala sesuatu itu kan terkait. Nah, jadi akan menciptakan kondisi yang aman di jalan-jalan. Nah, itu. Menurut saya begitu. Belum lagi kita berbicara tentang misalnya ada wisata tsunami yang orang yang banyak datang dari luar negeri seperti Malaysia dan sebagainya itu setiap tahun stabil, malah trennya meningkat terus. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian pelaksanaan cambuk di Aceh ini kan kalau tadi seperti Pak Budi katakan, alhamdulillah dengan pelaksanaan syariat Islam, mobil khusus ada jarimah-jarimah yang kira-kira itu jarimah tersebut bisa mengganggu orang lain ya, seperti mabuk dan sebagainya, menghilangkan orang akal sehat orang itu, dan dengan adanya cambuk ini bisa menekan lah sedikit ya, apa namanya itu efek jera bagi mereka. Nah, itu apakah kalau kita lihat dari perspektif HAM-nya ini, cambuknya nih langsung ke eksekusi cambuknya itu menurut dari pandangan Dr. Firdy gimana ini? HAM. Iya, dari perspektif HAM-nya cambuk ini ya. It is too complicated ya istilahnya. Iya, berbicara karena ketika kita sebutkan kata HAM, sebenarnya yang kita pahami itu HAM yang bagaimana? Ya. Itu kan perspektifnya banyak. Iya. Nah, saya juga kadang-kadang ketika disebut sebuah istilah misalnya universal human rights itu saya juga masih di kepala saya sendiri masih bertanya apakah HAM itu universal? Itu bisa jadi tidak. Nah, tapi itu sudah diadopsi oleh banyak pihak sehingga seakan-akan itu benar gitu. Saya contohkan ya. Bagi masyarakat tertentu di dunia membuka pakaian sebebas-bebasnya itu adalah HAM. Ya kan? Iya. Tetapi bagi kita, itu berbeda. Malah HAM kita adalah untuk tidak melihat itu HAM kita. Jadi dua perspektif yang sangat berbeda. Nah, ini kan susah untuk istilahnya memuaskan semua orang. Untuk kritikan akan terus ada yang diarahkan kepada Aceh karena Aceh memilih melihat dari sisi yang lain misalnya. Jangan jauh antara dua masyarakat Eropa saja misalnya dengan Amerika, Prancis misalnya. Prancis kan sering membuat kebijakan-kebijakan yang sangat kontroversial, misalnya tidak membolehkan anak-anak sekolah di Perancis untuk memakai atribut-atribut keagamaan, misalnya contoh, ya kan, tidak boleh ada peci, tidak boleh ada cross, salib, karena menurut mereka itu HAM, harus membuat orang sama, semua anak-anak sama itu HAM. Nah, di Amerika itu ditentang, tidak boleh demikian, malah itu membuat identitas orang hilang. Nah, itu juga HAM. Jadi akhirnya kita bingung HAM yang mana yang harus kita ikuti. Nah, pada akhirnya kita merujuk kepada konsep yang kita miliki sendiri, yaitu konsep Islam. Bahwa HAM bukan hanya individual, tetapi dia itu komunal. Komunal artinya bukan hanya menjaga hak sendiri kita, pribadi sebagai seseorang di dunia ini, tapi juga bagaimana kita berada di dalam situasi yang sifatnya komunal, relatif dengan keberadaan orang lain. Nah, orang lain tidak ingin melihat misalnya ada orang telanjang, nah itu HAM. Tetapi di barat malah sebaliknya, di sana ada pesta telanjang, semua telanjang. Ratusan orang bisa telanjang di jalan-jalan. Nah, itu. Jadi ini kan beda perspektif. Jadi menurut pandangan di nasional Islam ini memang cambuk tidak melanggar HAM ya. Dan akhirnya karena kita punya konsensus di Aceh bahwa kita semua produk hukum ataupun kebijakan yang ada di Aceh adalah berbasis nilai-nilai keislaman, itu kan sebuah konsensus masyarakat yang kemudian dituangkan ke dalam produk hukum. Nah, akhirnya yang bisa kita simpulkan adalah bahwa HAM yang kita maksud bagi kita di Aceh khususnya, bukan bagi orang lain nih, itulah apa yang sudah
maktub di dalam undang-undang yang sudah. Undang-undang yang sudah Itulah ditetapkan, hal itu kita. yang kita. Gitu. Nah, berarti hukum cambuk ini tidak melanggar HAM ya kalau di di Aceh ini ya. Saya jelaskan sedikit. Boleh. Ya, itu menarik ini. Karena yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu itu yang banyak diperbincangkan di dunia maya itu khususnya bukan di Aceh ya, sekarang, yang di luar Aceh itu. Baik, sekarang kan kita menggunakan hukum cambuk sebagai hukum alternatif. Hukum alternatif. Satu lagi penjara yang itu konvensional digunakan oleh semua orang. Kenapa kita punya hukum cambuk? Karena hikmahnya di dalam Islam bahwa ada pelanggaran-pelanggaran tertentu yang kadarnya sekian ataupun levelnya sekian, yang itu tidak harus berujung kepada habs ataupun hukum penjara. Yang apabila kita hanya merujuk pada ini, misalnya seseorang melakukan kesalahan minum khamar, kemudian dia dicambuk, ya kan? Dia selesai pencambukannya, dia akan pulang ke rumah. Dia akan bisa menafkahkannya istrinya, dia akan bisa tetap menjaga anak-anaknya. Bayangkan kalau hanya karena dia minum khamar, kemudian dia harus dipenjara sekian bulan misalnya, ataupun bahkan tahun kalau dia melakukan sesuatu yang lain. Nah, bayangkan apa yang akan terjadi? Anak-anaknya akan terlantar, kemudian istrinya tidak mendapatkan nafkah. Belum lagi kalau dia dipecat dari pekerjaan ya. Sekarang kan kita punya aturan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita pikirkan secara objektif ini bisa masih either or, ini masih bisa kesana kemari. Jadi nggak bisa kita vonis bahwa yang terbaik bagi dunia saat ini adalah hanya penjara, dan tidak. Di Barat sendiri sekarang persoalan corporal punishment itu yang dimaksud dengan cambuk misalnya atau apa, itu sedang menjadi perdebatan, sudah diperdebatkan lagi gitu. Seakan-akan itu sudah dibicarakan menjadi suatu alternatif ke depan. Karena kenyataan yang tadi saya bilang itu, dalam penjara orang ternyata makin rusak. Ya, orang masuk penjara makin, yang dulunya hanya karena kesalahan minum khamar, dia udah belajar menjual sabu. Udah belajar ini. Jadi efeknya banyak sekali. Tambah ilmu ya. Jadi tambah ilmu baru. Dalam kondisi yang demikian, Islam memandang bahwa ada jarimah yang hanya bisa diselesaikan dengan cambuk. Efek jerahnya ada, efek misalnya ke masyarakatnya dia juga dilihat oleh orang lain. Pembelajaran kepada masyarakat juga jelas, ya kan, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran. Orang yang melihat itu kan jadi pembelajaran bagi dia. Nah, tapi pada waktu yang sama dia tidak mengorbankan hal-hal yang lain seperti nafkah keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi life masih bisa online istilahnya. Berarti itulah perspektif HAM-nya ya. Iya. Kenapa dia tidak menurut dinas syariat nih ya, betul. Menurut Pak Dr. Fikri tidak melanggar HAM ya. Ada hal lain yang perlu dilihat. Saya duga begitu. Iya. Saya duga begitu alasannya kenapa kita punya. Betul, seperti itu yang ada di kanun jinayat kita ya. Walaupun jarimah-jarimah yang tersebut itu kan semua jarimah yang yang terdapat dalam dari jiwa orang tersendiri, kan, misalnya seperti jarimah berzina, ya kan. Kemudian apalagi yang terdapat dalam jarimah itu yang disanksi, yang diberikan uqubah, khamar ya, khalwat, zina, ikhtilat dan sebagainya, itu kan berkaitan dengan individu ya. Betul. Dan individu tersebut berkaitan juga dengan yang lainnya, dengan keluarga misalnya tadi kan, kalau katanya dia di penjara misalnya 1 tahun atau 2 tahun, sehingga akan terbengkalai kewajiban dia terhadap anak dan keluarganya ya. Kan bukankah di daerah di negara lain seperti Singapura itu juga kan ada hukuman cambuk. Jadi sebenarnya bukan kita saja. Tapi kan yang Singapura ini tidak pernah diganggu, tidak pernah menjadi sorotan. Kalau Aceh yang melakukan itu sedikit menjadi sorotan. Cepat menjadi sorotan. Oke, kemudian Pak Fikri, kan ini kita lihat karena kita juga bertetangga dengan provinsi-provinsi lain ya. Paling dekat lah kita bilang provinsi kita Sumatera Utara ya. Apakah ada efek ini? Artinya hubungan ya antara pemerintah Aceh dengan Sumatera Utara ini ketika pelaksanaan syariat Islam dan khususnya cambuk ya, pelaksanaan ini dilakukan oleh. Hubungan yang bagaimana? Artinya gimana? Artinya apakah ada kalau kita bilang bahasanya pengaruh hubungan baik lah. Hubungan baik. Mungkin ada warga tetangga kita yang dicambuk di Aceh misalnya kan. Ada kan kemarin kan pernah kita lihat sekali itu. Ada beberapa kali warga Medan yang dicambuk kan. Apakah ada pengaruh hubungan itu atau gimana? Yang selama ini? Saya rasa tidak.
Karena kita sudah melaksanakan itu dari tahun 2001 Oh, sampai berarti sekarang. Dan itu saya rasa karena itu adalah produk hukum resmi, hukum positif negara. Jadi saya rasa tidak akan ada respon yang khusus secara negatif khusus terhadap itu, karena ya semua kan menghormati hukum. Jika kita sudah atur itu menjadi hukum, ya semua daerah, semua aparatur pemerintahan di daerah itu ya akan harusnya ya respect dan menerima apa yang menjadi yang berlaku di Aceh. Oke. Nah, ini terakhir kalian bisa statement closing lah ya bagi Dr. Fikri ini. Bagaimana pendapat Dr. Fikri ini antara HAM dan syariat ini, kira-kira gimana? Di dalam fikih ya kita cari fikih itu, misalnya ada istilah taufik. Itu menggabungkan ya hal-hal yang dua hal yang positif digabungkan menjadi sesuatu yang lebih positif lagi. Nah, kita mungkin bisa melakukan taufik dalam hal ini gitu. Seperti yang saya jelaskan sedikit tadi, bahwa jangan hanya kita berpegang pada versi HAM yang sangat kaku, versi yang sangat rigid ya istilahnya, yang berbasis standarisasi. Nah, itu kalau kita melakukan metode itu, maka selalu akan bertabrakan ya, nilai-nilai itu akan saling tidak. Tetapi kalau kita bisa istilahnya berkepala dingin dan juga melihat segala hal dalam sudut pandang filosofis, maka saya rasa antara HAM dan aturan yang berlaku di Aceh itu tidak saling bertentangan. Karena tujuannya itu tercapai. Tujuan hukum itu pelaksanaan syariat itu ya. Tujuan hukum bagi orang Aceh adalah pelaksanaan syariat. Itu diyakini bahwa yang akan membawa kemaslahatan di Aceh, yang akan menjaga moral orang-orang Aceh, yang akan tetap membuat identitas orang Aceh itu tetap seperti sekarang, Islami, tidak brutal, tidak rusak lah. Ya, kita yakini bahwa itu jalannya adalah tetap memegang pada nilai-nilai syariat Islam. Nah, ini tidak harus kita benturkan dengan nilai-nilai HAM yang berlaku misalnya di belahan dunia yang lain, karena tidak akan pernah sama. Ini kan apa istilahnya yang sekarang sangat populer itu lokal wisdom ya, kearifan lokal. Nah, kenapa kalau dalam permasalahan ini kita tidak berlakukan local wisdom? Itu kan sebuah local wisdom juga yang orang Aceh melihat bahwa itu adalah kemaslahatannya. Jadi harus juga dihormati karena ada alasan-alasan untuk menggunakan itu, bukan hanya sesuatu yang ya tanpa ada logikanya, tanpa ada dasarnya ingin kita terapkan. Tidak, itu semua ada tujuan. Seperti yang kita bahas. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Fikri atas kehadirannya. Jadi alhamdulillah bahwa syariat lah yang akan menjaga HAM ya sebenarnya dari kesimpulannya. Demikian podcast kita di siang ini ya. Terima kasih. Dalam rangka memperingati Hari HAM sedunia, alhamdulillah kita bisa mendapatkan sedikit pencerahan ya dari Dinas Syariat Islam. Semoga apa yang kita dialogkan pada siang ini bermanfaat ya untuk Aceh sendiri dan juga untuk masyarakat dunia pada seluruhnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.